Salam, selamat datang di channel Hati dan Pikiran yang setia memberikan pencerahan kehidupan, terlebih pada iman percaya kepada Tuhan. Saat ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam benak banyak orang. Mengapa Tuhan mengizinkan setan beroperasi melakukan kejahatan? Pertanyaan ini memang berat, namun mari kita telusuri jawabannya bersama-sama melalui firman Tuhan. Setan atau iblis dikenal sebagai musuh utama manusia yang terus-menerus berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana setan menggoda manusia sejak awal. Tetapi, mengapa Tuhan membiarkan setan beroperasi melakukan kejahatan? Pertama-tama kita harus memahami bahwa Tuhan memberi manusia kehendak bebas. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga ke-17, Tuhan memberikan Adam dan Hawa perintah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kehendak bebas ini memungkinkan manusia untuk memilih antara ketaatan kepada Tuhan atau mengikut godaan setan. Setan menggoda Hawa di Taman Eden, dan akibatnya dosa masuk ke dalam dunia. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Namun Tuhan tidak menciptakan setan untuk berbuat jahat. Setan yang awalnya adalah malaikat memilih untuk memberontak terhadap Tuhan karena kesombongan. Kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 hingga 15. Dalam kitab Ayub, kita melihat bahwa selain meminta izin dari Tuhan untuk menguji kesetiaan Ayub, kita bisa baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 hingga 12. Ini menunjukkan bahwa meskipun setan berusaha melakukan kejahatan, ia tidak dapat melakukannya tanpa seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan pengujian ini untuk menguji iman dan kesetiaan manusia. Mengapa Tuhan mengizinkan ini? Seringkali ujian dan godaan menguatkan iman kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga sampai ke-3 mengatakan, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan." Setan mencoba menjatuhkan Yesus di padang gurun. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun, Yesus menolak keadaan tersebut dengan mengutip firman Tuhan. Ini adalah contoh yang sempurna bagaimana kita harus menghadapi godaan dan kejahatan setan. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Pertama, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Kedua, kita harus selalu waspada dan berdoa. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, kita diingatkan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ketiga, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Dan yang keempat, kita harus saling menguatkan dalam komunitas iman. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga 25,
mengingatkan kita untuk saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, serta tidak meninggalkan pertemuan ibadah kita. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar di balik semua ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita diingatkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Meskipun setan beroperasi dan melakukan kejahatan, Tuhan tetap berdaulat dan mampu membalikkan kejahatan menjadi kebaikan. Oleh karena itu, janganlah kita takut atau gentar menghadapi kejahatan setan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita dan Dia memberi kita kekuatan untuk melawan segala godaan. Mari kita terus berpegang teguh pada firman-Nya, berjaga-jaga, dan saling menguatkan dalam komunitas iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, meskipun Tuhan mengizinkan setan untuk beroperasi melakukan kejahatan, kita tidak perlu takut. Tuhan selalu bersama kita dan memberikan kita kekuatan untuk melawan segala godaan. Marilah kita selalu berpegang pada firman-Nya, berjaga-jaga, dan saling menguatkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Tuhan memberkati.